Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di video kali ini saya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jihad dari Fakultas Pendidikan Psikologi. Jadi di video kali ini saya akan membahas mitos versus fakta seputar psikologi. Nah, di video kali ini saya tidak sendirian. Tentunya saya akan ditemani oleh beberapa teman saya. Nah, silakan nih teman-teman pada nyalain kameranya. Oke. Anjay. Yo. Wah, Ivan belum nih. Betul. Ini gimana nih kabar lu semua nih corona nih? Apa ada yang pulang kampung kemarin? Enggak ada. Jangan kan pulang kampung sekali. Keluar rumah aja kagak. Oh kan? Lebih sedih tuh nggak punya kampung. Waduh. Santai aja, Van, santai. Lu nggak sendiri kok. Kita mau ngapain? Oke, jadi di video kali ini tadi yang kayak gue bilang ya di awal, kalau misalkan gue tuh mau bahas tentang mitos versus fakta seputar psikologi. Nah, ada beberapa mitos-mitos yang terjadi di lingkungan masyarakat lah gitu. Banyak masyarakat yang belum tahu banyak tentang psikologi yang sebenarnya itu gimana gitu. Nah, salah satu pertamanya tuh yang paling sering banget itu banyak orang yang bilang kalau misalkan psikologi ya, psikologi itu berarti bisa baca pikiran orang ya, serba tahu gitu ya. Takut ketemu sama psikologi. Pasti sering banget orang kayak gitu. Padahal sebenarnya faktanya kan ya kita nggak kayak dukun juga sih gitu kan, kalau bisa serba tahu. Maksudnya kan itu ada ilmu atau teorinya gitu ya kan. Kepribadian orang. Iya, kepribadian orang. Ya misalnya nih kita bisa tahu apa yang orang rasakan itu ya dari ekspresinya gitu kan. Misalnya ekspresi wajahnya itu dia tersenyum gitu kan, terus atau matanya berkaca-kaca itu kan bersedih gitu, kayak bahagia. Ada yang bingung, cemas, seperti dahinya mengkerut gitu loh. Itu salah satunya gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya kita jadi tahu psikolog itu bahwa nih si orang ini lagi A, lagi B, nih sedang kayak gitu. Kalau menurut lu gimana nih yang lain? Kalau menurut gue sih ya itu sih hal yang awam sih yang orang-orang tuh pikir, karena kan mereka nggak tahu ya. Jujur gue juga sebelum jadi mahasiswa psikologi ya mikirnya sama kayak mereka. Tapi ternyata setelah gue belajar, ternyata untuk menentukan ini seseorang kenapa dan bagaimana tuh butuh observasi dan wawancara juga. Apalagi observasi itu lebih mendalam banget, dan setelah observasi juga nggak asal bunyi asal ketemu hasilnya kayak gimana. Ada teorinya, ada penilaian, asesmennya dan lainnya gitu. Dan itu asesmen juga. Waktunya nggak cuma sekali ketemu langsung, wah Anda orangnya pemalas ya, Anda kurang rajin ya, Anda orangnya penakut dan lainnya. Tinggal gitu, butuh waktu. Nggak sesingkat itu. Kalau yang lain gimana nih? Ya kurang lebih sama sih kayak begitu. Itu kan emang kalau orang awam pasti pikirannya kan kayak begitu. Kalau menurut gue sih itu wajar-wajar aja, cuman jangan nyampe gara-gara kita mau ngobatin masalah mental, aturan yang benernya ke psikolog malah jadi ke dukun gitu. Enggak banget, benerin mental ke dukun. Tolong dibedakan ya, kalau dukun itu beda banget. Psikolog kan sarjana gitu ya kan, belajar. Kalau dukun ya ilmu gelap gitu kan. Logik lah, kalau psikologi itu logik lah, ada basicnya, ada landasan teorinya dan bukan ilmu goib ya, bukan ilmu goib. Dari salah satu buku nih. Apa tuh? Ada buku judulnya Observasi, Teori dan Aplikasi dalam Psikologi. Nah, di situ ada, jadi psikologi itu melakukan observasi verbal, yaitu dengan wawancara, kemudian observasi nonverbal, yaitu perilaku-perilakunya, ekspresinya. Nah, jadi setiap
gerakan tubuh seperti mata, badan, kaki, senyum, tawa, dan gerakan tangan itu memiliki arti masing-masing. Nah, di buku itu ada bab-babnya sendiri itu, arti dari gerakan-gerakan anggota tubuh atau nonverbal itu. Itu sih. Nah, Oh ya, bukunya ini ditulis oleh Nimatu Zahro dan Prasetya Ningrum tahun 2018. Wih, bukunya masih baru tergolong baru lah ya. Tergolong Baru banget. Berarti paling update nih ya. itu kemarin-kemarin tuh. Salah satu yang paling update berarti ya. Itu kan nih kalau bisa kita pikir yang tadi diomongin sama si Ivan tentang pengertian itu kan seperti kayak mikroekspresi ya. Emang ada ilmu di psikologi mikroekspresi, cuman itu ada belajarnya lagi, ada belajar yang khusus gitu, ada seminarnya lebih, ada orang yang udah emang menguasai itu udah sertifikat. Jadi nggak melulu tentang semua orang tuh bisa tahu pertama kali ketemu tuh orangnya tuh gimana dan lainnya. Ada ilmunya lagi lah gitu, udah nggak asal pokoknya. Juga itu ilmu. Iya, benar tuh. Nah, kalau menurut lu nih ada lagi nggak sih ya isu atau mitos gitu yang ada di masyarakat yang kira-kira masyarakat belum tahu? Gua ada nih bro. Ini sebenarnya sih bukan isu, kayak pemahaman sih. Pemahaman. Gimana? Pemahaman masyarakat tentang psikolog sama psikiater tuh sebenarnya sama apa beda nggak sih gitu loh. Nah, gue kemarin bikin tuh kan jejak pendapat di polling Instagram, mungkin dulu juga udah pada ngeliat gitu kan. Nah, di situ kesadaran masyarakat kalau gue lihat tuh udah lumayan banyak yang tahu kalau ternyata faktanya adalah psikolog dan psikiater itu adalah dua profesi yang berbeda gitu loh. Walaupun di polling Instastory Instagram gue lebih mayoritas yang udah paham, tapi tetap aja ada yang jawab yang berpikir kalau mereka itu sama. Itu nggak salah sih, apalagi gue lihat tuh backgroundnya mereka emang bukan anak orang yang bukan anak psikologi. Gue cuma mau nyampein faktanya gini aja. Psikiater sama psikolog itu kalau bisa dibilang visinya sama, menyembuhkan atau mengobati orang-orang yang memiliki gejala mental. Itu visinya sama, cuman misinya atau pelaksanaannya itu berbeda gitu loh. Gue jelasin dulu dengan yang psikolog. Kalau psikolog itu adalah seseorang yang sudah lulus pendidikan jenjang S1 psikologi dan S2 psikologi, entah itu psikologi klinis, psikologi klinis anak, perkembangan, dan lain-lainnya, itu bisa disebut psikolog. Nah, sedangkan dari psikiater itu adalah orang yang telah menyelesaikan studi kedokteran S1 dan studi kedokteran khusus psikiatri di S2-nya kedokteran itu. Nah, itu kan dilihat dari perbedaan pendidikannya, dari latar belakang pendidikannya. Terus yang membedakan yang kedua itu ya cara penanganan kepada klien. Kalau psikolog lebih berfokus pada sosial, emosi, dan perilaku. Atau yang lebih kita kenal tuh teori ABC, afektif, behavior, dan kognitif. Nah itu. Sedangkan kalau si psikiatri itu untuk menangani klien itu bisa dengan lebih condong ke arah medis atau pemberian obat. Karena memang mereka itu ranahnya, mereka itu benar punya background medis kedokteran, jadi boleh memberi obat. Sedangkan psikolog itu sama sekali tidak boleh memberi obat gitu loh, kan dia tidak punya background kedokteran. Nah, tapi walaupun mereka itu istilahnya beda, tapi mereka tidak menutup kemungkinan bisa saling kerjasama dalam menangani salah satu kasus gitu. Banyak kok itu psikiatri psikolog featuring collab kolaborasi banyak betul. Karena memang ada gangguan mental yang membutuhkan obat ya. Ada, tidak menutup kemungkinan. Biar misalkan dia gampang marah gitu atau gampang depresi, biar lebih tenang, biar lebih stabil lagi gitu. Itu memang mau tidak mau harus dikasih obat, dan itu cuma boleh dikasih sama psikiater. Betul sekali, betul. Oh iya tuh. Ya, gue cukup nambahin kuku. Kalau psikiater itu manggilnya bukan klienku, pasien. Soalnya kan dia benar-benar dokter tuh. Kalau iya, dia bukan dokter ya. Oh iya. Iya, tahu gue tuh kayak gitu. Oke. Lu kemana, Van? Kayak tadi sebenarnya yang dijelasin sama Kupu itu udah detail banget sih. Soalnya gue kemarin sempat baca-baca juga kan. Jadi itu ada salah satu kayak slide PPT yang gue tadi sampai mana sih?
oh ya pernah baca kayak tadi bener tuh yang dibilang sama Koko kalau misalkan psikiater itu emang dia tuh ilmu dokter gitu. Dia sama sih kayak dokter-dokter lain, kayak misalnya salah satu spesialis gitu, misalnya kayak dokter jantung atau tulang gitu kan, syaraf gitu. Nah, cuman ya emang terapannya aja beda. Kalau misalkan psikiater tuh pakai obat-obatan, tapi kalau psikolog itu dia lebih ke intervensi, konseling gitu-gitu. Nah, ini ada lagi nih yang menarik kalau misalkan bahas psikolog sama psikiater. Nah, ini mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu kalau misalkan jurusan psikologi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia itu ternyata emang ada yang concernnya juga ke psikiater. Salah satunya tuh Universitas Pajajaran. Nah, dia tuh kan psikologinya tuh saintek ya, kalau kita kan soskum. Iya. Ini perlu diketahui juga. Cuman katanya sih, gue pernah nanya sama senior gue yang di Unpad itu tuh mereka belajarnya sama kayak sosum psikologi, cuman mungkin mereka akan diarahkannya ke sana aja gitu, ke psikiater gitu. Gitu sih paling kalau dari gue. Nah, di gue ada pengertian sih kayak psikiater nih. Apa tuh? Apa, Van? Mantap nih. Diambil langsung dari website American Psychiatric Association. Jadi psikiater adalah cabang kedokteran yang berfokus pada diagnosis, perawatan, dan pencegahan gangguan mental, emosional, dan perilaku. Nah, di sini yang sebenarnya mirip-mirip ya sama psikologi, diagnosis, perawatan, pencegahan gangguan mental, emosional, dan perilaku. Fokusnya mirip-mirip, cuma di awal ini dijelasin cabang kedokteran, sedangkan kan psikologi dari cabang non medisnya, gitu sih bedanya. Ya pokoknya ya itu kan udah kita nih, semoga dengan informasi ini orang-orang yang entah tuh bingung atau merasa sedang butuh tenaga kesehatan mental tuh jangan sampai bingung harus. Berarti kalau kita mau ke psikiater, kita perginya ke rumah sakit atau kemana? Ke rumah sakit. Rumah sakit ya, berarti. Tapi psikolog juga buka kok praktek di rumah sakit, ada beberapa. Bahkan di puskesmas sekarang aja tuh ada peraturan minimal 1 psikolog. Gitu. Bagus ya berarti. Di puskesmas masih iya. Iya, karena ya kan kita itu emang ilmu kita tuh kalau bisa dibilang umum banget lah gitu, mobile. Kayak psikolog ditaruh di puskesmas gitu, ya itu kan dia bukan pasien doang gitu. SDM kan juga mungkin bisa dikelola gitu. Oh iya, betul. Siapa tahu. Iya. Bukan dari segi pasiennya, tapi justru segi petugas atau karyawan yang ada di sana. Iya, kan bisa aja gitu kan. Bisa SDM. Benar. Nggak menutup kemungkinan. Terus ada apa lagi nih? Kasus. Mitos fakta apa lagi nih tentang psikologi? Iya, mitos fakta apa lagi nih? Ada nggak Nus? Atau wawasan-wawasan? Yang gua dapet sih ini berkaitan dengan self diagnose ya. Lu pada tahu kan self diagnose itu gimana? Tahu. Ya kayak contohnya ya temen gue pernah dia kan nganggep dirinya udah depresi gitu, padahal kan gangguan psikologis itu kan itu untuk ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu kan, ada tuh yang udah kita pelajarin di psikologi PPDGJ ada, di SM ada gitu. Betul ada gejala-gejalanya ya. Iya, banyak juga tuh gue lihat di berita-berita ini nih, ada orang dia setelah menonton film Joker gitu melakukan diagnos gitu. Ada nih beberapa tuh yang film Joker kan dulu kan sempat jadi salah satu film terbaik gitu kan ya beberapa bulan yang lalu jadi orang yang ngerasa dirinya terkucilkan dari masyarakat seperti Joker itu, dia ngerasa kalau dia itu punya penyakit yang sama dengan Joker gitu. Itu kan bahaya banget tuh kalau kayak gitu. Ya kalau menurut gue juga self diagnose tuh parah sih, karena belum tentu diri lu itu mengalami itu, tapi karena lu udah terlalu mendiagnosis diri lu seperti apa, jadi itu kelamaan kayak mensugesti diri lu untuk jadi seperti itu gitu loh. Berandai-andai misal
Misalnya lu mendiagnosis diri lu ini tuh lemah, tidak berdaya dan lainnya, padahal tuh sebenarnya diri lu punya daya untuk bertahan, daya untuk berjuang, bangkit. Karena itu tersugesti mulu, jadinya itu benar terjadi di diri lu. Jadi ya menurut gua bahaya bener self diagnosis itu. Kalau menurut tuh gimana, Dra? Sama Bahkan Ivan? bisa jadi self diagnosis itu tadinya nggak ada, tapi karena dipikirin terus, justru malah nantinya muncul gitu. Awalnya Iya betul. awalnya sama sekali nggak ada nih, Malah tertekan nih. malah makin tertekan. Gue depresi. Akhirnya beneran depresi, coy. Padahal Iya. dia maksudnya cuma gampang nangis, atau memang mungkin ada di Aja fase emang lagi capek ya. Iya, di fase memang hidupnya emang lagi sangat-sangat tidak bagus lah gitu, Iya. sangat-sangat menyedihkan Ya, lah lagi memang. ada cobaan lah gitu. Iya, kan. gitulah ibaratnya gitu. Tapi dia menganggap wah gila. Depresi. Akhirnya ya kalau nggak ditanganin segera, bisa-bisa ya terjadi hal yang nggak diinginkan. Bener. Jadi mending langsung datang ke profesional ya. Iya, Betul, psikolog betul. tadi. Iya, bisa psikolog betul. Nah, Karena psikolog juga untuk menginterpretasi sesuatu gejala juga nggak segampang langsung otodidak diagnosis begitu kan. Ada tahapnya. mereka harus melihat dulu ada simptom-simptom apa yang muncul nih di klien. Simptom-simptom. Ya, sudah berapa lama, sudah berapa sering munculnya. simptom itu gejala ya. Gejala ya. Kayak gejala Kalau cuman terjadi di hari itu doang dan tidak pernah lagi, ya itu belum tentu dikatakan si klien terindikasi gangguan mental gitu, nggak tentu. Oh ya, tapi ya by the way nih ngomong-ngomong tentang apa sih kita? Oh ya, gangguan-gangguan gitu. Nah, di kampus kita juga sebenarnya ada nih sebuah lembaga gitu yang sebuah lembaga yang kayaknya ngebantu mahasiswa gitu deh. Kalau misalkan ada masalah secara mental gitu, iya psikologis atau merasa gitu, itu boleh banget datang. Dan gratis kan ya? UPTLBK ya namanya. UPTLBK kan? UPTLBK bener banget, cuy. Itu dosen-dosen kita, cuy. Itu harus di up gitu. Oh iya, ngomong-ngomong tentang masalah psikologis, gue juga punya pengalaman nih. Jadi tuh dulu gue punya temen ya satu bela diri lah sama gue gitu kan. Kempo. Sebut aja si subjek ini ya kita sebut ya. Jadi si subjek itu pernah nge-instastory gitu atau snapgram, dia kayak self harm gitu loh, nyakitin diri sendiri. Ya, nah gue awalnya nggak enakan gitu, tapi gue gatel banget pengen nanya gitu kan, gue kayak sungken lah gitu. Terus akhirnya gue coba memberanikan diri, gue nanya, sorry, lu ini kan si ini dari ini, gue basa-basi dulu gitu kan, biasalah. Oh iya benar. Terus gue akhirnya nanya, lu kenapa kalau boleh tahu nih gitu kan. Terus akhirnya dia cerita kalau misalkan dia tuh emang ada masalah gitu di keluarganya gitulah. Masalah keluarga ini lumayan ribet banget sih, masalah keluarga, cuman ya gue nggak usah ceritain lah ya. Yang mengakibatkan dia kayak gitu. Terus ya itu dia tadi yang dibilang, dia tuh akhirnya self diagnose gitu ya kan. Nah, self diagnose ini juga pengaruhnya bukan dari si keluarganya, tapi pengaruh dari lingkungan sekitar, misal kayak teman sebaya gitu, rekan kerja itu juga berpengaruh loh, karena biasanya iya banget. Ada teman kita yang bilang, lu kok gini sih, kayaknya lu depresi deh atau lu bipolar. Nah yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya tuh ya janganlah gitu kan. Takutnya nanti si kalau ngomong nggak diayak. Emang. Iya, kalau ngomong tuh harus diayak dulu, itu kan bahaya gitu kan. Iya. Terus ya udah akhirnya dia self diagnosis. Terus gue bilang kalau di gue itu tuh nggak sejujurnya itu tidak semudah itu gitu. Misalkan orang tuh terindikasi gangguan psikologis gitu. Gue jelasin lah kayak ada simptom-simptomnya, gejalanya, terus prosesnya juga nggak cepet itu, harus ada diagnos dari psikolog atau psikiater kan, dokter gitu. Ya dia awalnya ya kayak enggak nih, gue udah pasti nih, gue ini nih, kayak kekeh gitu loh. Kok ada orang kekeh ya gangguan psikologi. Terus ya bisa kekeh gitu walaupun salah. Padahal gangguan psikologis tuh nggak keren loh cuy. Emang sama sekali tidak bisa dijadikan pride atau top gitu. Iya, terus akhirnya ya udah lambat laun dia kayaknya dengerin omongan gue. Terus pas terakhir kali
sekitar 2 bulan lalu dia live on Instagram gitu kan. Nah gue join tuh, gue masuk, terus gue nanya lo apa kabar gitu. Dia responnya bagus sih, alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya dia dari awal kemarin responnya bagus. Dia bilang, Kak Jihad, puji Tuhan baik gitu, dia bilang. Ya, puji Tuhan. Sekarang gue udah enakan gitu. Gue tinggal ngelanjutin pengobatan dari terapi gitu juga. Terus ya obat-obatnya, gue nanya kan ada obat-obatnya nggak? Ada, disuruh habisin. Oh ya udah, semangat ya gitu, gue kasih kata-kata positif lah. Lo tau nggak sih, gue walaupun bukan psikolog, kayak masih calon sarjana, itu gue kayak gitu aja seneng cuy. Ya pastilah. Banget. Artinya lu udah kayak bisa ikut menyelamatkan hidup. Adil secara nggak langsung, Lu bayangin gak sih? Ya. Walaupun mungkin kalau gua cut waktu itu, mungkin dia udah gantung diri kali. Oh bisa, nggak ada yang tahu kan? Makanya kadang ketika orang tuh lagi di posisi yang terbawah, jawaban-jawaban orang, iya betul, itu bisa mempengaruhi tindakan dia ke depannya gimana. Gitu. Iya. Ini makanya juga buat orang yang misalnya lagi dicerita, misalnya ada orang datang ke lu cerita masalahnya dia, itu dengerin aja dulu. Iya. Dengerin, kasih feedback dan mostly kasih feedback yang positif gitu. Jangan malah ngejudge, dengerin aja, terima aja dia gitu. Gue gini. Jadi good listener aja lah gitu. Karena sebenarnya orang-orang yang kayak gitu kan emang dia tuh mengeluarkan anak unek-uneknya. Nah, mereka cuma pengen ada telinga yang mendengar gitu loh, karena mungkin mereka bingung mau cerita kemana, dan mungkin kalau langsung ke psikolog tuh takut gitu kan, karena mungkin ada hambatan, entah di biaya atau di apa, mungkin karena memang kita harus akui ke psikolog tidak murah, kita harus akui itu. Benar. Dan tadi karena ada UPT LBK, itu harus dimanfaatkan cuy. Mumpung masih jadi follow Instagramnya, follow Instagramnya anjay. Oke, lanjut. Jadi ada apa lagi nih bahasan yang menarik? Menarik banget. Nah, isu selanjutnya nih. Apa tuh? Isu selanjutnya tentang psikologi sekolah dan BK. Apa? Nah kan sering dengar juga kan. Iya. Ada yang bilang psikolog sekolah dan BK itu sama, tapi ada juga yang bilang itu beda. Nah, beberapa dari kita kan ada yang pernah mengambil mata kuliah psikologi sekolah. Nah, terus ada juga beberapa yang udah wawancara psikolog sekolahnya langsung. Nah, menurut kalian psikolog sekolah sama bimbingan konseling itu sama atau beda? Gimana? Kalau siapa dulu mau ngomong? Jihad nggak apa-apa. Kalau sesuai pengalaman gua, ngambil mata kuliah psikolog sekolah walaupun tidak lulus. Nah, jadi BK itu sama psikolog sekolah sebenarnya dia itu dua hal yang rada berbeda, tapi sebenarnya mereka tuh collab karena sepengalaman gue melakukan wawancara dengan psikolog sekolah di salah satu sekolah kita lah, ada di daerah Bekasi situ. Nah, jadi waktu itu tuh si psikolog ini bilang kalau misalkan ya kita tuh kerjasama gitu. Misalnya ada anak yang salah satu anak gitu di salah satu kelas dia itu kayak bermasalah gitu. Nah, kita dicoba untuk digali nih, dicari tahu gitu kan. Nah, laporan yang tadi ini tuh diterima sama, prosedurnya tuh gini, dari wali kelas, terus wali kelas tuh ke BK. Iya. Nah, nanti dari BK itu akhirnya konsultasi juga ke psikolog sekolah, barulah dari situ mereka tuh kerjasamanya gimana? Kerjasamanya ya si psikolog sekolah ini ya tentunya melakukan asesmen gitu, misalnya kayak wawancara, nanti observasi di kelasnya juga gimana, iya gitu. Nah, nanti baru baru diketahui nanti hasilnya gimana gitu sih. Kalau pengalaman gue kayak gitu sih paling. Yang lain gimana? Ya kurang lebih sama sih kan, yang kita pelajari juga kan itu emang biasanya setiap sekolah yang punya psikolog sekolah tuh alurnya begitu. Kalau masalahnya menyangkut mungkin masih bidang akademik, masih mungkin yang belum berat, masalah-masalah kenakalan remaja yang ringan gitu kan, biasanya
tanganin BK dulu tuh kan biasanya. Mungkin terus kalau udah lebih berat, misalnya anak sekolah ini punya masalah di lingkungan pertemanannya atau enggak lingkungan keluarganya, itu biasanya intervensi dari psikolog sekolahnya gitu. Psikolog sekolah juga dari yang gua waktu itu wawancarain tuh, dia juga kadang-kadang berkunjung juga ke rumah si anak tersebut tuh yang misalnya bermasalah, untuk bisa ngelihat kondisinya di rumah kayak gimana gitu. Nah, baru dari situ psikolog sekolah itu ya bakal melakukan asesmen atau enggak mencari jalan keluar gitu loh. Nah, jadi kalau mungkin bisa berpikirnya yang gini ya, psikolog sekolah sama BK itu dua hal yang bertolak belakang tapi berkesinambungan juga, bisa dibilang begitu kan. Semua psikolog sekolah itu bisa jadi BK, tapi semua BK belum tentu bisa jadi psikolog sekolah, seperti itu nggak sih? Benar nggak sih? Gini, benar kan ya? Mungkin ya bisa. Apa yang BK lakuin itu bisa dilakuin sama psikolog sekolah. Tapi apa yang dilakuin sama psikolog sekolah itu nggak bisa dilakuin sama BK. Ya. Jadi BK karena psikolog sekolah juga kenapa Dra? Memang fokusnya lebih kecil, ruang lingkupnya lebih kecil gitu. Memang hanya untuk anak anak muridnya gitu. Kalau psikolog sekolah kan mungkin memang lebih luas gitu, nggak cuma anak-anaknya aja yang diurusin. Mungkin bisa jadi guru-gurunya juga. Guru-guru bisa. Seleksi penerimaan guru di situ juga bisa. Penerimaan karyawan-karyawan bisa melibatkan rekrutmen ya. Iya betul. Pelatihan mungkin diurus juga oleh psikolog pelatihan sekolah. bisa. Pelatihan. Bisa. Jadi ya sebenarnya memang apa tuh? Psikolog sekolah tuh emang penting sih ya buat di sekolah-sekolah. Iya, tapi sayangnya nggak setiap sekolah nggak semuanya ada gitu loh. Nggak semuanya sekolah. Belum semua sekolah ada. Palingan itu sekolah-sekolah swasta cuy, yang swasta dan internasional ya. Biasanya swasta dan internasional ya. Uang pendaftarannya harga UKT gua. Nah, lebih mahal malah. Bisa beli lebih murah UKT lu. Bisa beli Honda PCX. Waduh. Ya gitu. Kayak pengalaman beberapa teman-teman kita juga gitu kan waktu di kelas presentasi. Jadi ada beberapa sekolah yang emang ya terkendala di biaya sih. Mereka tuh tidak bisa membiayai sekolah gitu, karena kan pasti butuh sekolah itu pun pasti banyak mungkin ya, butuh banyak perintilannya gitu kan, biaya-biaya. Akhirnya tidak sanggup gitu ya kan. Malah ada satu sekolah yang anaknya itu, kalau nggak salah anaknya itu dia ABK katanya. Nah sedangkan si psikolog sekolahnya ini tuh nggak bisa datang, dia tuh nggak di situ, nggak di sekolah itu ya, cuman sebulan sekali gitu. Cuma ditangani sama BK, malah itu sedihnya kan. Ya seharusnya kan itu emang ditangani sama seorang yang profesional kan di bidangnya. Kasihan juga BK-nya ya. Iya, kasihan juga BK-nya. BK-nya kayak bingung nanti. Dia pengen lakuin asesmen, pengen lakuin tes apa tidak punya, nggak bisa, nggak punya hak. Dia lebih terbatas sih. Yang gue ambil di sini, perbedaan yang mendasar itu antara psikolog sekolah dengan BK itu lebih ke cakupannya ya. Jadi psikolog sekolah ini bisa melakukan asesmen, bisa melakukan tes yang bimbingan konseling itu tidak bisa. Sedangkan BK bisa melakukan konseling, tapi psikolog sekolah juga bisa melakukan konseling. Tapi lebih baik jika keduanya bekerja sama membantu dalam menyelesaikan masalah siswa-siswanya. Very good, very nice. Karena di sekolah kan cuman kita ini kan zamannya udah beda kan, kita era milenial gitu kan. Ya sekarang tuh bukan akademik doang gitu. Betul, psikis juga penting banget gitu sih. Justru lebih penting ya sih, buat apa lu pinter tapi ketika lu mental tertekan. Kami ingin sedikit menambahkan pengertian dari bimbingan konseling dan psikolog sekolah. Diambil dari buku Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Konsep, Teori, dan Aplikasinya oleh Ahmad Susanto tahun 2018. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan dalam rangka pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor untuk meningkatkan kemampuan anak
dalam memahami diri dan lingkungannya agar dapat mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selain itu, BK juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, ada fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, fungsi pengentasan, dan fungsi advokasi. Sekarang, mari kita lanjutkan kembali ke pembahasan mitos versus fakta tentang psikologi. Jadi ada isu apa lagi nih? Oh ini coy, tahu nggak sih lu pada Apa tuh? tes itu tahu tes psikologi, cobain tes ini di Facebook, di IG kayak gitu-gitu. Oh iya. Tes kepribadian. Banyak. Wah gila Banyak sih. dan gue pernah nyoba iseng-iseng aja. Gue juga sering coy buat iseng-iseng gitu, lagi gabut, lagi suntuk, cobain, ih seru gitu. Gue cobain atu-atu. Tapi nggak gue percaya. Iya iyalah, nggak bisa. Jadi semoga dari omongan ini orang-orang yang mungkin berpikiran kalau itu tuh benar, pikirannya mulai berubah karena gue bisa menjamin lah. Iya betul. Hasil yang keluar itu tuh sama sekali nggak benar gitu loh. Mungkin menurut gue tuh tujuan adanya kayak gitu cuma buat fun doang. Iya gue juga. Tapi mungkin hasil yang dikeluarin memang sesuai. Tapi bukan berarti itu jadi mutlak gitu. Karena karena kan kita manusia tuh nggak ada yang mutlak manusia tuh bukan sesuatu yang mutlak, kita tuh fleksibel, bisa berubah. Berdasarkan lingkungan, waktu juga ya. Waktu, pengalaman, pengetahuan, peristiwa yang terjadi, kayak gitulah. Itu tuh makanya ya jangan. Tapi kalau untuk senang-senang it's okay. Tapi kalau sampai dimasukin bener-bener jadi wah gue yakin banget. Maksudnya gue yakin banget bakat gue di sini. Lu tahu dari mana? Di IG ada survei. Ya jangan lu percaya. Nih saran aja nih. Kalau emang kalian ingin tahu IQ kalian berapa, bakat kalian di mana, minat kalian itu seperti apa ya, langsung langsung ke tes ke biro psikologi. Banyak sekali banyak yang menyediakan kok tes. Dan itu lebih kredibel, hasilnya lebih bisa dipercaya. Bisa dipercaya banget. Toh kalaupun hasil itu ada sesuatu yang salah atau malpraktik, psikolognya bisa dilaporkan. Lebih ada legalitas hukumnya. Nah gitu loh maksudnya. Dasar hukumnya. Betul sekali. Karena memang kalau menurut lu gimana, Nus? Dalam pembuatan alat tes itu, kalau menurut gue ya sebenarnya itu yang tes itu ada hubungannya juga loh sama yang self diagnosis yang tadi isu dari gue itu. Ada yang tes abal-abal itu kan yang misalnya jika kalian merasa seperti ini maka kalian depresi atau enggak, coba pilih gambar ini, itu menunjukkan Anda memiliki gangguan apa gitu. Itu menurut gue tuh bahaya itu. Jadi ya, orang yang nggak bertanggung jawab, yang nggak punya ilmu tuh ngelakuin bikin tes sembarangan, tapi dia nggak peduli sama orang yang ngebacanya. Misalnya lagi stres gini nih, apa ada masalah gitu kan, kalau dia dengan membaca itu terus ini mirip kayak gua nih, jangan-jangan gua kayak gini gitu. Nah itu yang malah bikin bahaya tuh. Iya, kalau sesuai yang kita pelajari gitu di kampus ya, mata kuliah psikodiagnostik kan ya, kalau tes psikologis ya itu kan sangat ditekenin banget yang namanya validitas ya kan, reliabilitas itu sangat ditekenin. Nah beberapa tes kita aja tuh ada yang perlu diupdate gitu loh. Ini yang benar-benar tes yang kita pakai gitu. Nah, apalagi yang tes-tes yang di internet gitu ya perlu betul perlu diketahui bahwa ya itu tidak sevalid itu, tidak sevalid itu hasilnya, dan banyak hal yang perlu diperhatikan loh. Iya itu bahkan hasil buat tes netizen paling ya harus lebih jeli lah gitu punya kan. Filter lah ya.
Jangan semuanya. Ya, punya filter tuh penting banget sih. Bahkan ini nggak sih hasil dari tes psikolog yang benar dilakukan oleh psikolog aja tuh kadang suka bias juga loh. Betul Ya kan, banget. benar nggak? Betul Bisa terjadi kan? Betul banget. Betul banget kan? Aja, Bahkan cuman yang jarang bahkan gitu. yang sudah dilakukan secara resmi aja bisa bias, apalagi yang dilakukan secara marak sukarela di Internet. Facebook, YouTube, Instagram, internet. Nggak mungkin guys ada tes gratis. Iya. Maksudnya karena bikin alat tes itu susah. Yang pertama susah. Susah. Butuh Dan biaya. mahal lagi kalau itu ada. mahal sekali guys. Betul. Jadi tidak mungkin secara gratis di internet. Nggak mungkin. Apalagi Benar. kalau masalah tes IQ kan kita juga harus ngeliat umur juga tuh. Betul Nah, sekali. betul. Nah, Ya, Kalau di internet kayaknya random aja standar. umurnya ya. Semua ada. taraf Iya. umur masuk. umum, terlalu umum. Umum. Iya betul umum. Gitu sih paling. Ya menurut gue sih ya gak bisa ya mengetahui kepribadian diri sendiri cuma dengan memilih satu gambar gitu, satu dari beberapa gambar itu gak bisa sih menurut gue sih. Betul. Karena Nah terus, nah gue juga nemu nih mungkin salah satu penyebab orang-orang pada percaya dengan hasil tes psikologi seperti ini nih, salah satunya disebabkan oleh efek Barnum. apa tuh? Nah, gue baca pengertiannya ya. Jadi, menurut Dixon dan Kelly dalam Abraham J. 2017, efek Barnum merupakan fenomena di mana orang cenderung menerima pernyataan-pernyataan ambigu, samar-samar, dan umum sebagai deskripsi akurat atas kepribadiannya sendiri. Waduh. Nah, jadi efek Barnum ini orang-orang tuh mempercayai pernyataan-pernyataan yang masih umum banget dan itu percaya bahwa itu akurat sesuai dengan kepribadian dirinya gitu. Jadi gimana? Waduh, bahaya banget ya guys. Padahal tes psikologi itu ada yang mengukur sesuatu yang bersifat khusus, apalagi kepribadian. Betul. Kepribadian kan khusus banget ya, nggak ada tuh kepribadian Khusus banget. Kepribadian aja pengertiannya ciri khas yang dimiliki Oleh manusia beberapa gitu. individu. Iya kan? Iya, betul. Masing-masing punya ciri khas. Ya masa ciri khas bersifat umum kan nggak mungkin. Iya. Ya, pokoknya tes psikolog itu tidak semudah itu, kompleks lah. Dan ada detail di dalamnya. Kompleks. Ada detail di dalamnya. ya gitulah kurang lebih ya kan. Jadi Mantep. jangan sampai Jangan dimasukin hati banget lah tes yang internet itu. Boleh. Kalau Cukup emang untuk seru-seruan aja. Seru-seruan boleh lah. Boleh percaya untuk motivasi mungkin boleh gitu. Misalkan, wih, gue orangnya kayak gini berarti itu kan positif ya, kebanyakan positif. Oh ya udah berarti terusin aja. Kalau itu positif terusin aja gitu. Tapi jangan dijadikan patokan gitu poinnya. Ya jadi intinya itu ya kalau emang pengen mengukur misalnya IQ kita gitu ya kan, atau ingin mengetahui bakat gitu kan, bakatnya apa sih yang kita sebenarnya yang kita miliki kan, ada orang yang nggak tahu gitu kan. Ya itu ya datang aja ke lembaga psikologi gitu yang resmi, yang benar-benar emang mereka tuh melakukan tes gitu sih, biar lebih apa ya, hasilnya itu biar lebih jelas lagi, biar lebih valid juga sih, lebih akurat. Dan jangan lebih akurat, bener banget. Jangan pernah menganggap bahwa tes psikologi itu harus memuaskan kita. Paham gak maksudnya? Gue pernah dengar, pernah diceritain bener. sama dosen gue. Jadi ya benar. mau masuk TK atau masuk SD gue lupa, tes IQ, terus dimanipulasi sama ibunya atau gimana gitu. Jadi hasil tesnya itu biasnya sangat luar biasa. Padahal anak itu ya udah apa adanya aja gitu kan. Maksud intinya tes psikologi kan untuk mengetahui yang benar-benar ada. Iya. Aslinya. Yang ada. Jangan coba-coba dimanipulasi dong. Percuma dong. Cheat aja. Betul. Gitu. Ya, mungkin juga kan banyak tuh orang yang mau masuk kerja gitu kan, dia nyari-nyari kunci jawaban Iya betul. tes psikologi. Padahal mah kalau tes akademik ya matematika Itu aja bisa tuh ya. Ada kunci jawabannya emang, soalnya kan itu kan ilmu-ilmu yang Pasti, eksak banget. Psikologi kan ngetes diri lu, terus masa lu kunci jawaban, misalnya kunci jawabannya itu bener, itu diri siapa yang jawabannya itu? Makanya. Iya, bukan diri dia. Bener-bener abstrak jadinya, abstrak Itu bener-bener aja abstrak harus ketahui ya. Gak Itu perlu. referensinya dari mana? Makanya. Iya. Itu paling aneh sih kalau menurut gua.
Jadi minta kunci jawaban tes psikologi gitu. Itu Terus apa namanya? Ada isu apa lagi nih yang menarik buat kita bahas nih? Gue sih itu. Gue itu sih yang paling ini. Udah sih. Udah sih ya. Udah So far mungkin- sih itu aja yang umum Paling- orang-orang tuh perlu banyak lebih tahu. Sebenarnya Ya, udah mungkin mulai kita bikin kesimpulan aja kali ya dari Boleh, obrolan podcast Boleh, kita boleh. ini. boleh. Jadi kayak yang tadi kayak gua awal sampein gitu, bahwa ya kita nih bukan kayak dukun guys. Psikolog itu tahu kondisi seseorang itu ya emang dia tuh dari observasi gitu kan, atau wawancara. Ya kita ngelihat secara langsung aja gitu apa sih yang dilakukan atau yang timbul gitu pada diri seseorang. Misalnya kayak tadi ekspresi wajah gitu ya kan udah kelihatan banget tuh. Terus misalnya kayak jarinya tuh suka kayak dipegang mulu, dikremet-kremet gitulah, itu kan mungkin dia sedang cemas gitu atau takut kan gitu kan, bisa kelihatan gitu. Nah terus selain itu ada lagi kayak ini wawasan baru gitu, bahwa ya psikolog sama psikiater itu tentu dua profesi yang berbeda gitu. Kalau psikiater dia lebih ke medis gitu kan, dia pengobatannya itu menggunakan obat-obatan gitu kan, karena kan dia memang spesialis dokter kan. Basicnya Terus dokter. kalau misalkan psikolog ya dia tuh menggunakan ini kayak misalnya intervensi, terus juga dia melakukan beberapa asesmen gitu ya kan, gitu sih paling dua hal Non medis yang lah, non medis. ya non medis gitu. Cuman yang mereka ini tetap bisa dua hal yang kayak saling kerjasama lah gitu. Jadi misalnya seseorang terindikasi mengalami gangguan, ya dia bisa menjalani pengobatan itu bisa melalui terapi gitu. Terus juga selain itu ya bisa juga pakai obat-obatan yang tentunya diberikan sama si psikiater kan. Nah, berbicara tentang gangguan, ini penting banget sih, kita harus garis bawahi bahwa kita itu tidak boleh mendiagnosa diri kita sendiri itu bahwa kita ini gangguan psikologis. Gangguan psikologis kan banyak banget ya, misalkan kayak bipolar, kepribadian ganda, skizofren gitu. Karena gangguan psikologis itu dia tuh bukan kayak sakit kepala atau anget gitu kan, meriang kan. Kalau itu gampang. Kalau sakit kepala kan masuk angin. Iya, gak semudah itu gitu ya kan. Kalau sakit kepala kan apa semua segala macem gitu kan, atau batuk pilek kan udah kelihatan. Kalau gangguan psikologis ya dia harus ada asesmen gitu. Asesmen dari siapa? Dari psikolog atau dari psikiater juga bisa gitu kan. Kayak tadi yang dibilang sebelumnya. Gitu sih. Penerapannya itu prosesnya itu lebih lama dan lebih valid lah, jangan langsung mendiagnosa gitu, akan lebih jelas gitu kan. Terus selain itu tadi apa lagi sih? BK psikolog. Oh iya, BK sama psikolog sekolah itu dia tuh dua hal yang collab lah ya, kerjasama gitu kan. Hampir mirip. Walaupun ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh BK gitu, tapi dapat dilakukan sekolah-sekolah ya. Salah satunya misalnya tadi kayak asesmen gitu kan, itu kan nggak bisa dilakukan kan sama BK gitu. Kalau BK ya mostly di sekolah konseling aja gitu. Konseling, benar banget, konselingnya ya secara akademik, atau ada siswa yang bahasa kasarnya tuh nakal gitu kan. Ya kayak kenakalan ringan gitu. Ya gitulah. Nakalan biasa lah. Terus selain itu tadi apa lupa. Tes psikologi di internet. Oh iya, tes psikologi itu ya itu harus perlu diketahui lah, bahwa ya tes yang di internet itu yang pertama kita nggak tahu validitasnya itu gimana, terus yang bikin siapa, betul gitu kan, pakai teori siapa. Padahal di tes psikologi yang sebenarnya aja yang pernah kita jalanin itu validitas itu aja tesnya itu udah tua-tua. Yang pertama harganya mahal. Pasti kan. Terus ya itu lebih valid gitu loh.
lebih valid, lebih akurat lah gitu daripada tes-tes di internet gitu. Harus lebih jeli aja lah gitu sebagai masyarakat gitu. Kalau emang masyarakat yang nonton ini pengen misalnya saya pengen ngukur IQ saya nih berapa gitu atau bakat ya, lebih baik datang aja langsung ke lembaga psikologis yang emang itu lebih psikologi. Betul, yang lebih profesional lah gitu kan. Jadi hasil yang diberikan juga lebih detail, lebih akurat juga, lebih valid kan tentunya gitu sih Pak. Udah mungkin itu aja kan ya bahasan kita. Iya mungkin untuk itu aja. podcast kali ini ya, kita ngebahas 5 isu tadi, 5 mantap. Bener banget tuh. Jadi tadi sudah ada 5 isu ya yang kita bahas. Sebelumnya sebelum menutup ya gue pengen mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman, buat Kuku, Ivan, Ardra, dan Yunus sama-sama sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng podcast ya, karena kita udah lama banget nggak ngobrol bareng ya kan. Kalian ngobrol bareng, bener gue setuju. Belajar di rumah mulu ya kan. Iya. Oke, jadi teman-teman sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.